Keintiman bukan pengetahuan akali, bukan. Ya kan? Bukan itu. Tapi itu satu pengalaman konkret. Kita ada dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan. Itu keintiman. Dan keintiman melahirkan iman yang autentik. Itu luar biasa. Satu iman yang soliditasnya lahir karena kedalaman pengalaman kita dengan Tuhan. Wow, intim itu diekspresikan melalui pujian. Dan dia meruntuhkan tembok Jericho. Kita ada dalam tema yang panjang dan belum berubah temanya tentang kesatuan. Kita bukan rubah tema karena udah bosen, bukan gitu saudara. Tapi tema ini memang dia seperti panjang karena kami duduk merenungkan apakah tema ini sudah terwujud nyata dalam setiap kami. Benarkah kita menyatu? Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau itu kita sudah buat? Mana manifestasinya tuh mana gitu. Itu yang perlu kita tanya. Nah, itu sebabnya kita belum ganti tema itu. Lalu kita masih hangat karena kemarin ini kita baru habis retreat setelah belasan tahun hanya worship team sama multimedia. Kita di situ saling berbagi, menyatukan kembali karena sudah banyak generasi baru yang masuk. Jadi kita kayak, ayo kita perkuat lagi. Ini loh fondasi kita. Nah, jadi hari ini saya coba mempertebal semua. Satu kerinduan. Yang saya rasa bukan saya kalau kita bisa ngalamin semuanya luar biasa. Tentang kesatuan. Minggu lalu bangun satu namanya jembatan. Siapa tahu ini jembatan ini yang kita bagaimana caranya. Nah, jembatan ini yang akan bawa kita. Nah sekarang yuk kita sepakat bersatu tuh bukan kayak partai gitu, enggak. Gitu. Bukan. Tapi di sini bicara spirit, bicara semua hati kita, semua mesti sama. Nah, saya ambil satu kisah klasik dari Perjanjian Lama tentang kesatuan di mana Tuhan langsung intervensi. Nah, ini jadi pertanyaan saya, kok kita enggak lihat sekarang ya? Satu cerita yang luar biasa di Alkitab, mana dia sekarang? Oke, saya langsung aja 2 Tawarikh 5. Dari 2 Tawarikh 5 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan buat saudara mulai ayat 11. Nah, ini tentang pentabisan bait Allah. Jadi pertama kali bangsa ini punya bait Allah. Setelah dibangun lalu ditabiskan. Nah, ini ibadah pertamanya. Oke, lihat. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Siapa sih imam? Nah ini orang-orang terdepan lah kira-kira gitu. Imam-imam yang menyampaikan pesan Tuhan. Kalau kita sekarang bilang pendeta, gembala, penatua, ini mereka semua nih. Oke, mereka keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semua telah menguduskan diri lepas dari rombongan masing-masing. Ini syarat mutlak. Menguduskan diri. Sudah kudus, menguduskan diri lagi. Gitu. Kayak sangat khusus. Apalagi ini bait Allah pertama. Oke, mereka menguduskan diri. Nah sekarang ada rombongan kedua. Tadi rombongan para imam.
Ini rombongan kedua, ayat yang ke-12. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir. Yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dengan ceracap, gambus, dan kecapi, bersama 120 imam peniup nafiri. Sebentar, renungin dulu bentar. Ini grup yang kedua. Saudara lihat, kalau dibilang Lewi, keturunan Lewi, siapa sih Lewi? Oke, saya kasih tahu sejarahnya. Mereka dulu pembunuh. Suku pembunuh. Ya. Waktu Musa turun dari Sinai, orang Israel lagi nyembah lembu emas. 3.000 orang mati, saudara. Itu Lewi bantai mereka semua. Kamu lihat nggak? Saya mau kasih kamu lihat Tuhan. Bagaimana? Tuhan rubah suku pembunuh ini menjadi imam. Pedang yang tadi buat bunuh orang dipakai untuk bunuh korban penghapus dosa. Kamu bisa lihat nggak? Kabar baik buat kamu. Mungkin kamu pikir saya paling bejat, saya pembunuh. Tuhan bisa rubah kamu. Kamu lihat nggak? Waktu pentabisan ini, orang Lewi udah beda, udah jadi suku imam. Mereka pedangnya nggak dipakai untuk bunuh orang. Untuk bunuh korban-korban penghapus dosa. Bunuh binatang. Kamu bisa lihat. Asaf, Eman, Yedutun. Ini kalau dilihat. Ini nenek moyangnya para pemuji penyembah ini. Dan keturunannya. Keluarga-keluarganya. Coba bayangkan kira-kira gereja ini sebesar apa. 120 imam peniup nafiri. Ini tadi berapa tuh? Ini berdiri 120 baru peniup nafiri. Belum ceracap, gambus, kecapi. Belum para pemuji. Segede apa tuh tempat di depannya. Nah, mereka di timur mezbah. Ini imam-imam yang tadi kudus tuh di sini. Ini para pemuji di sini. Wow. Lihat ayat 13. Saya bacakan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Lagunya cuma ini aja. Sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebenarnya ini mau cerita banyak. Tuhan mau cerita semuanya. Teman dipadatkan. Dengan kalimat ini. Sebab engkau baik. Katakanlah ini bangsa ini merenungkan gimana dulu jadi budak. Gimana jalan 40 tahun di padang gurun. Semua mereka mau cerita semua. Nggak cukup. Akhirnya dipadatkan cuma dalam satu kalimat ini. Sebab dia baik. Bahwasanya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Mau lihat? Pada ketika itu. Rumah itu yakni rumah Tuhan. Dipenuhi awan. Sekian puluh tahun. Setelah mereka bebas jadi budak. Di padang gurun 40 tahun. Sampai punya tanah sendiri. Jadi satu bangsa. Baru bangun bait Allah. Pertama kali ini terjadi. Khotbah nggak jadi. Rumah itu dipenuhi awan. Lihat ayat 14. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Berantakan. Nggak jadi. Nggak jadi. Semua tatanan ibadah bubar. Imam-imam yang udah siap-siap khotbah nggak jadi. Cuman nyanyi, cuman bilang Tuhan baik. Tuhan baik. Bayangin. Nah,
Kemuliaan Allah itu yang sekarang kita kenal di perjanjian baru, kita sekarang kenal dengan pribadi dia, manifestasinya dia, yaitu Roh Kudus. Itu. Nah, dulu Roh Kudus itu di luar. Tapi lihat bagaimana Tuhan berinteraksi, Tuhan langsung memanifestasikan dia. Di bait Allah yang buatan tangan manusia. Roma 8 ayat 11. Sekarang kita lihat ke zaman kita sekarang. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Nah itu artinya pribadi. Kamu bisa tulis namamu di situ. Oke? Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di sini ayat ini sedang kasih satu kesimpulan bahwa kemuliaan Bapa yaitu Roh Kudus gitu. Kita bilang itu urapan, itu semua itu perjanjian lama tuh bait Allahnya di luar kan gitu, dibuat oleh manusia. Tapi sekarang dia ada di dalam kita. Pertanyaannya udah begini aja. Kok kita nggak lihat sih seperti yang waktu itu? Terusin dulu. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Nah, lihat kalimat ini. Dan rumahnya ialah kita. Saudara dan saya, rumahnya itu kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi kita bait Allah dulu, batu bata, tembok, walaupun itu dari emas gitu. Tapi sekarang kita bait Allah. Rohnya diam di dalam kita. Nah pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Kenapa itu Tuhan tidak nyatakan diri sesering yang kita tahu, yang kita baca-baca itu ya. Kita saksikan gitu. Apa sih yang mereka buat? Ada syarat apa sih? Sampai mereka ngalamin kayak gitu. Nah saya kasih judul ini mempertebal tema kita yang belum selesai ini. Kalau kita bilang walk together, jalan bersama, semualah sampai kita bikin t-shirt semuanya. Kali ini saya kasih nama pengurapan bersama. Artinya dia lebih besar dari pengurapan individu. Terlalu sering terbangun di dalam kita. Gila Pak Gembala diurapi. Coba mulai sekarang. Kamu mesti yakin. Kamu juga diurapi. Kita kebaktian, kita pikir, worship leadernya diurapi loh. Waduh, kita suka ke situ. Pantas biasa aja. Karena kita cuma nonton ada satu orang yang diurapi. Sebab itu saya menyimpulkan terlalu banyak ibadah sangat teatrikal. Cuman dibungkus-bungkus aja pakai ayat gitu. Mana sih? Mari kita sepakat. Nggak ada satu orang aja yang diurapi. Semua kita orang-orang yang diurapi. Terus kita kumpul bersama. Jadi kamu nggak datang karena bapak gembalanya, pengkhotbahnya siapa worship leadernya. Udah nggak itu. Karena kita masing-masing ngerti kita semua diurapi. Ini ada di kita. Nah ini saya cuman kayak trigger gitu ya, bikin saudara tiap hari berpikir ini. Saya nggak tahu kapan satu waktu kita kumpul akan ada satu manifestasi yang luar biasa. Lihat itu, ya, lihat itu. Coba saya ulangi 2 Tawari 5 ayat 13. Saya ulangi tadi. Lihat, para penyanyi, pemusik, lihat kata bersatu secara terpadu. Nah nanti kalau sudah ibadah, kamu juga penyanyi.
Iya dong. Kalian semua juga menyanyi. Kita bersatu secara terpadu. Lihat itu. Wow. Menyanyikan. Ya puji-pujian yang kita nyanyikan itu. Kan kita sedang mendeklar sifat-sifatnya Tuhan. Nah ini yang saya maksud dengan pengurapan bersama. Dia lebih dari pengurapan individu. Makanya kalau saya coba-coba bedah Alkitab. Saya nggak ketemu tuh ada solois, ada gini. Bukan nggak boleh, bukan. Selalu bersama. Nah cirinya cuman gini, sehati, gembira, joy. Gitu. Kamu mungkin nangis kemarin, tapi kamu tahu bahwa saya sekarang mau datang untuk Tuhan. Gitu. Itu luar biasa. Memuji Allah. Nah sekarang kamu lihat di perjanjian baru, itu kan tadi cerita di perjanjian lama. Ternyata dia terwujud nyata di jemaat mula-mula. Dulu nggak ada gedung gereja, jemaatnya ibadahnya di rumah-rumah. Mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 4 ayat 24. Nah ini mereka berdoa nih, jemaat mula-mula nih. Saya bacakan. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ini orang-orang percaya kumpul. Katanya, lihat, gak panjang-panjang. Cuma gini, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah lihat di sini, mereka bersatu, sama-sama mengangkat suara, serentak, yang diucapin cuma itu. Apa yang terjadi? Ayat 31. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Tadi cuma awan. Sekarang goyang tempat mereka berkumpul. Penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini yang saya bilang peragaan nyata, kemuliaan dan kuasa Allah dalam pengurapan bersama. Wow, saudara jangan beri saya warga kelas 2. Enggak. Kamu mesti masing-masing, kalau bilang kita warga kerajaan Allah, berarti setiap kita sama. Bedanya di fungsi, berkali-kali saya ulang ini. Kita kumpul dengan pengurapan bersama. Enggak ada lagi yang menonjol-nonjol. Hebat, enggak. Enggak ada. Orang akan cerita di luar, bukan yang hebat gembalanya, yang kira tuh jemaat itu ya. Nah, kira tuh WA-nya tadi. Enggak gitu lagi cerita di luar nanti. Orang cuma cerita tentang tadi Tuhan luar biasa banget. Luar biasa banget. Lihat itu. Ini yang sebilang satu peragaan nyata dari kemuliaan Tuhan. Ternyata enggak ditawari aja di perjanjian lama. Ada di gereja mula-mula. Nah ini kumpulan besar ya. Itu tadi di Kisah Rasul. Sekarang ada cuma 2 orang. 2 orang. Kisah di penjara. Paulus dan Silas. Kisah Rasul 16. Mereka di penjara. Ayat 26 dan 27. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya. Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya. Hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kalau saudara baca sebelumnya. Ini ngapain? Paulus dan Silas menyanyi di penjara. Mereka ditahan. Nah, nggak lengkap gitu Alkitab nggak tulis semuanya secara rinci. Nah, saya yang berimajinasi. Jadi saudara boleh tolak, boleh terima. Nah, kira-kira mereka sampai
di penjara, mereka berdua lagi tengah malam bilang. Karena dibilang nih, ketika tengah malam mereka memuji Tuhan. Mereka itu cuma berdua. Nah, saya coba-coba cari dia nyanyi apa. Memang Alkitab nggak tulis. Kalau ditulis kita tiru nyanyiannya. Gitu. Dia nyanyi apa ya gitu. Nah gitu. Nah saya kira-kira mereka cuma ngomong berdua dibelenggu. Paulus ngomong gini, Silas, kamu tahu kan saya teroris. Saya bunuh orang Kristen. Kamu ada kan waktu Stefanus dibunuh, saya yang pegang bajunya. Sekarang kita cuman kayak gini aja. Tuhan baik ya. Padahal saya udah bunuh banyak orang. Nah, kira-kira gitu. Yuk kita nyanyi yuk. Nah itu cuma berdua. Tadi yang saya baca. Begitu mereka nyanyi. Keyboard di mana? Nggak ada. Nggak pakai gitu-gitu. Begitu dia nyanyi. Gempa bumi saudara. Tadi ukuran besar di rumah. Sekarang cuma 2 orang di penjara. Gempa bumi. Ini gempa bumi aneh banget. Gempa buminya bukain pintu, bukain gembok, bukain borgol. Itu gimana tuh gempa kayak gimana tuh? Nah saudara, sebenarnya saya cuma mau coba dorong. Punya satu rasa haus, lapar, kerinduan untuk Tuhan. Masa segini aja gitu. Nah, jadi bukan tanggung jawab hanya kita yang di depan ini. Enggak. Kalau kita semua sama-sama. Sudah bukan lagi tentang siapa yang khotbah, gembalanya siapa. Enggak lagi di situ. Wow. Saya bisa lihat bahwa sejarah perubahan hidup di dunia ini. Itu ditentukan oleh para pendoa dan para pemuji. Begitu mereka berdoa gempa, mereka memuji gempa, lihat nggak? Nah, kenapa kami bilang urapan itu mematahkan kuk atau belenggu? Itu dia. Wow. Nah, pelan-pelan saya mau giring supaya kalau bisa ini jadi kerinduan bersama kita, sehingga kita punya satu kesepakatan yang sengaja kalau kita datang ke sini. Cuman satu tujuan kita. Nah, bagaimana mewujudkan urapan bersama ini? Ya kata nomenklatur teologi. Apa tuh? Satu penelitian yang berkualitas untuk memberikan pengertian tentang kesatuan, penyembahan itu tadi. Nah, yang ngomong ini Yesus. Pertama kali Yesus yang ngomong ini. Yohanes 4 ayat 23. Yesus yang bilang. Ayat 20. Sebab sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lihat, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini kehendak Bapa. Kehendak pendeta belum tentu begini. Kehendak organisasi belum tentu. Lihat, Yesus ngomong, ini yang Bapa kehendaki. Dia yang pertama kali memperkenalkan istilah penyembah benar. Ini Yesus. Nah, kita warga kerajaan gitu. Semua menyembah Bapa dibilang ini dalam roh dan kebenaran. Bukan roh atau kebenaran. Bukan. Dalam roh dan kebenaran. Lihat tadi kalau di perjanjian lama sebutannya engkaulah Allah, engkau semua. Sampai di sini Yesus memperkenalkan Tuhan Allah dengan Bapa. Nah, kata Bapa disebut dalam Alkitab, Allah tuh disebut dengan nama-nama atribut yang sangat mulia, sangat banyak. Elohim, El Shaddai, segala banyak banget.
Tapi disebut Allah itu Bapa hanya 15 kali dalam perjanjian lama. Nah, waktu Yesus datang di 4 kitab pertama perjanjian baru, Allah digambarkan sebagai Bapa 165 kali. 165 kali. Jadi ketika Tuhan mengklaim dirinya Bapa, artinya sedang menggambarkan satu keintiman, satu kerinduan, keluarga. Kamu bukan orang asing, kamu bukan budak, kamu ditarik untuk masuk sebagai keluarga. Seperti apa yang Tuhan buat pertama dengan Adam di Eden. Itu kerinduannya. Satu kedalaman hubungan yang tak tertandingi. Nah, ini dulu. Kalau ini terbangun, kita nggak bisa tentuin. Pasti ada satu momen di mana kita lagi nyembah. Nanti saudara lihat sendiri. Itu kerinduan saya. Masa cuma di Kisah Rasul? Gitu. Bagaimana kita bisa tahu? Yesus yang kasih tahu. Yesus yang bilang di sini. Wah, keintiman. Dengan kata lain, jangan mimpi jadi penyembah benar. Jangan mimpi kamu memberi penyembahan yang benar. Kalau memang kamu gak intim. Nah, coba datang dengan ada dorongan kuat seperti itu. Bapak mencari penyembah benar. Gak mungkin dia cari orang lain. Benar-benar. Dia akan cari dulu mereka yang menyebut Tuhan itu Bapak. Dia akan cari mereka yang berani seperti Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Waktu kita kumpul, kita sehati, kita seperti ini, wow. Nah, orang-orang yang berani melakukan kehendak Bapa, dia nggak pusingkan diri dengan di mana tempatnya, nggak. Nah, kita masih terganggu dengan itu. Banyak saya kesini penyembahannya bagus loh. Saya nggak bisa nyembah kalau ke gereja itu. Nah, ini dia belum. Dia masih ditentukan oleh tempat. Seperti Yohanes 4 tadi. Di Gunung Gerizim, di Yerusalem. Gitu. Padahal sejauh kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisa kan? Kamu bisa di pasar begini ini. Ngalamin ini. Di kamar, lagi nyetir, bisa. Gitu. Nah, studi kasusnya itu bahwa yang tadi itu kita sulit. Karena kita pikir mesti di satu tempat yang khusus seperti ini. Coba nanti praktek di KC. Nggak ada gitar, nggak ada apa-apa. Semua duduk, berdoa, menyembah. Wow. Pengalaman-pengalaman itu lalu kita kumpul lagi hari Minggu. Wah. Kebayang nggak tuh kayak apa manifestasinya. Jadi keintiman bukan pengetahuan akali, bukan. Bukan. Ya kan? Bukan itu. Tapi itu satu pengalaman konkret. Kita ada dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan. Itu keintiman. Dan keintiman melahirkan iman yang autentik. Itu luar biasa. Satu iman yang soliditasnya lahir karena kedalaman pengalaman kita dengan Tuhan. Wow, intim itu diekspresikan melalui pujian. Dan dia meruntuhkan tembok Jericho. Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok Jericho. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Inilah yang harusnya jadi inti. Dan kalau kita bilang kingdom worship. Nah, saya coba bedah literatur Jericho. Saudara pikir ini 2 juta orang Ibrani keluar dari Mesir. Belum masuk tanah perjanjian loh. Ada satu tempat namanya Jericho. Nah, kesatuan dilatih di sini.
Mereka sudah diajar, tabernakel, semua. Tiba-tiba sampai di Jericho. Tuhan bilang ini, keliling 7 kali. Gak boleh macam-macam. Diam aja. Kalau saya nggak suruh, jangan bikin apa-apa. Ya, ini kan melatih kesepakatan. Baik, bisa kamu pikir ada cerita kayak gini, jalan diam, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, coba riset lihat kayak apa Jericho. Lihat tembok Jericho. Itu 7 kereta perang bisa jalan di atas. Tebal banget tembok. Bayangin, sebelum kotanya, temboknya menentukan seperti apa kota itu. Di mana rumahnya Rahab? Di dalam tembok itu. Makanya tebal banget tuh tembok. Nah bayangin waktu mereka keliling, gak bikin apa-apa. Nah sementara orang Jericho udah denger kisah bangsa ini. Mujizat yang terjadi, mereka udah denger. Jadi tiba-tiba pasti pengawal-pengawalnya pada ngasih tahu, wih, mereka sekarang udah datang ke tempat kita. Jadi mereka ngintip dari tembok itu. Yang heran kok gak bikin apa-apa, cuman diam, jalan, diam. Nah literaturnya bilang begini. Tahu gak, mereka teriak, mereka hina, bahkan mereka membuang hajat itu dilempar. Itu orang Israel nggak boleh ngomong, cuma diem. Jadi waktu mereka kumpul lagi, cuma bisa nangis. Kenapa nggak boleh balas? Hari kedua, katanya batu loh, ada yang rajam batu, jadi ada yang memar dan semuanya, tapi cuma diem. Di hari ke-7, rupanya kesatuan dibentuk keras ya, untuk kita bisa satu ya. Begitu menyatu sudah nggak ada pilihan lain, ini cuma satu. Di situ mereka baru berseru. Nah ada dua alasan, ada 2 riset science, yang satu spirit. Yang science saya cuman ya sambil lalu. Dibilang itu kayak gelombang suara itu yang meruntuhkan tembok itu. Dia bilang seperti angin tapi suara 2 juta orang. Lama-lama terserah itu science. Yang saya mau lihat spiritnya aja. Kamu lihat ya, aneh kan? Sampai ditulis dalam Ibrani, diulang lagi. Runtuh. Cuman karena kesatuan. Nah, mulai dari apa ya? Semua mulai dari, mungkin kamu mulai jujur untuk runtuhkan itu sampai kita semua bisa bersatu. Mulai jujur. Saya baca tentang kejujuran dengan Tuhan. Baca Abraham. Bertahun-tahun berkhotbah, melayani, belajar, tapi ini baru terbuka. Yang ini saya belum pernah tahu. Ternyata waktu Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, itu gak sopan banget ngomongnya tuh. Makanya ini kan namanya saya belajar tafsiran. Saudara bisa tolak, tapi saya melihat sebenarnya ini jujur. Jadi Abraham tuh waktu ngomong sama Tuhan itu dia marah. Dia marah, kalimat pilihannya tuh gak sopan banget sama Tuhan. Tuhan bilang gini, saya mau hancurkan nih Sodom dan Gomora. Lu keluar deh, Bram. Gue mau bunuh nih satu bangsa ini, gue bunuh semuanya. Nah, karena kita baca sopan kan, Tuhan masa kamu bunuh kalau ada 50 orang. Nah, kita baca dan itu yang saya tahu. Sampai saya temukan satu literatur Ibrani yang bilang Abraham gak ngomong begitu. Dia marah. Gak enak aja. Itu kalimat yang dia pilih gak sopan banget sama Tuhan. Masa lu bunuh kalau ada 50 orang? Katanya gitu. Nah kira-kira gitu. Yang bikin saya tertegun, Tuhan gak balasnya, lu ya emang lu. Itu kalau orang Ambon begitu pasti tampeleng sudah gitu kan. Gitu. Ternyata Tuhan kita gak, saudara lihat.
Dia bilang gini, Tuhan peluk dia. Terus Tuhan ngomong di telinganya. Nah tadi saya malah kasih praktek saudara. Yuk kita kayak seperti nyanyi di telinga Tuhan. Itu gara-gara saya baca literatur ini. Tuhan peluk, Tuhan bilang, saya nggak bunuh Abraham kalau ada 50 orang. Terus dia kasih perbandingan gini. Ada sidang, hakim panggil pengacaranya. Karena debat, dia panggil, terus dia bisik-bisik. Maksud saya gini. Nah dia bilang, itu Tuhan waktu dengan Abraham. Jadi Abraham tuh ngotot. Lu mau bunuh kalau ada 50 orang benar. Tuhan peluk dia. Enggak Abraham. Tuh masuk, kalau 40 masih dibunuh. Nah gitu. Nah, kamu gak percaya kan? Coba pikir. Coba pikir. Buat saya itu kejujuran yang luar biasa. Dalam keadaan misalnya perang. Lu mau ngomongnya, oh Tuhan. Begitu. Yang elegan-elegan gitu. Tuhan kita mau mati nih. Nah, buat saya itu kurang ajar apa jujur? Tapi kita sudah dilatih dari kecil. Semua mesti teduh, takut. Dan Abraham tawar-menawarnya keras. Kalau 30, kalau 20. Tuhan terus lembut. Dia bilang sampai waktu belerang hujan api turun. Kota itu api. Abraham lihat dengan mata. Bagaimana Lot. Malaikat pegang Lot keluar dari api. Itu Abraham nangis. Dia lihat ini Tuhan gua nih. Ini Tuhan yang luar biasa. Dia lihat. Wah Tuhan. Wah benar-benar. Abraham berhenti di 10. Kalau Abraham terus, kalau ada satu orang benar Tuhan. Nah, dia berhenti di 10. Dia lihat malaikat bawa keluar Lot dari tengah api. Tahu enggak? Ini yang jadi pengalaman Abraham. Waktu Tuhan datang dan bilang, Abraham persembahkan Ishak anakmu. Dia udah gak teriak lagi. Dia pakai kata Ibrani bilang hineni. Artinya gini, siap bos. Udah lembut banget. Kamu mulai jujur. Kamu mau marah. Kalau orang nilai kamu kurang ajar. Enggak, Tuhan tahu hati kamu. Kamu bisa. Kamu bisa. Menjerit, Tuhan kenapa nih? Saya melihat ini bahwa harusnya memang begini, jujur nih. Dia bukan Tuhan, dia tahu apa? Masa lu mau bunuh semua orang keluarga gua ada di sini mau mati semua? Nah kira-kira. Saya nggak sekurang ajar itu. Di kapal maut itu doa saya cuma, kalau saya mati kamu nggak fair Tuhan. Itu teriakan saya di kapal Bukit Siguntang. Saya pikir saya mati di situ. Tapi ini Abraham lebih ngeri lagi. Kamu lihat gak Tuhan? Nah kalau semua kita bawa pengalaman kita begitu. Terus kita kumpul. Terus kita sehati. Wow. Jadi memberi yang terbaik. Itu bukan. Jangan bilang kamu beri yang terbaik. Kalau mainnya tanggung-tanggung. Bohong. Makanya saudara lihat, kalau kamu ngalamin dalam memberi dalam semuanya, kamu tahu banget. Anak-anak musik ini mereka nggak full time, mereka kerja, mereka perlu makan, tapi waktu untuk hari Minggu mereka nggak kasih sisa buat Tuhan. Mereka nggak kasih sisa. Saya dan istri menjadi saksi banget. Kita di sini 20 tahun lebih di dalam gereja ini, di kamar di bawah itu. Jadi kita dengar latihan, kita dengar semua. Bahkan anak-anakmu datang lap-lap kaca semua itu kita cuma bisa nangis. Ini mereka diancam atau mereka suka sih bikin ini? Mereka udah datang sore-sore bikin bersih semua. Saudara duduk rapi semua ini. Gak ada cleaning service. Ini anak-anakmu yang terlibat itu semua. Casey datang. Wah, saya lihat. Jadi ini yang saya maksud, jangan main tanggung-tanggung. Semuanya. Nah itu
konsekuensi. Kalau kamu main tanggung ya segitu kamu dapat. Kalau bicara memberi, bicara semua, terutama dasar gini, kamu tahu nggak dia, kenal nggak dia, siapa dia? Nah, dalam hal pelayanan, Tuhan nggak butuh uang, tapi pekerjaan Tuhan butuh uang, butuh biaya. Jadi saudara bukan beri untuk nyogok Tuhan. Saudara sedang beri, nah, hati kamu kenal dulu, sehingga kamu tahu ini pekerjaan Tuhan. Di mana saya harus mensupport, saya mendukungnya. Nah itu beda. Nah waktu ini semua gabung sampai dalam, nah saya bilang ini pengurapan bersama saudara. Tahu gak apa yang terjadi di Kisah Rasul? Waktu mereka sepakat sehati. Tidak ada yang miskin. Wow. Wow. Mari tim worship, mari kita naik. Saya bacakan ayat yang terakhir. Ini kayak masa depan. Masa depan kita. Masa depan gereja. Nah bait Allahnya udah runtuh saudara. Israel gak punya bait Allah sampai sekarang. Bisa gak saudara? Kira-kira sekarang saya sudah gak pergi-pergi. Tapi saya sudah 15 kali pimpin tur ke Israel. Cuma pertanyaan, kok mereka gak punya bait Allah ya? Tahu enggak? Karena mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan. Kalau bait Allah ada, mereka tetap masih potong lembu, mereka masih tetap nyembah-nyembah, masih korban darah masih ada. Nah sekarang kita sudah punya Yesusnya. Ada satu ketentuan atau bilang apa? Ada satu keputusan Tuhan tentang Israel nanti ada di Wahyu. Nah, tapi untuk kita bangsa-bangsa, Tuhan itu Tuhan bangsa-bangsa. Nah kita ini masa depannya. Mazmur ini bilang gini, dari Sion puncak keindahan. Sion itu tempat bait Allah itu tadi. Udah runtuh, udah gak ada lagi. Mereka masih nangis terus kalau saudara pergi ke Israel sampai hari. Masih meratap di tembok ratapan. Seandainya bait Allah ada, mereka bukan sembah Yesus, mereka sembah yang dulu. Lihat, gak ada lagi alat-alat tabut perjanjian, kaki, sudah gak ada satupun, habis sama Nabukadnezar, dihabisin semua. Pembuangan di Babel menghabiskan semuanya. Kenapa? Karena Allah yang termanifestasi, Allah yang manifestasi dalam Yesus sedang datang. Dia yang layak disembah. Dan dia sudah ada di dalam kita. Nah ayatnya dari Sion puncak keindahan. Nah Sion yang baru ini akan ada di puncak keindahan. Itu masa depan kita orang percaya. Dunia bilang dunia nanti akan berangkat. Betul. Tapi kayaknya setan lebih hebat. Gimana sih? Betul akan ada. Benar bencana. Alkitab juga bilang. Tapi puncak dari semuanya itu. Tetap Yesus akan berdiri. Sebagai raja dari segala raja. Nah kita Sion di akhir zaman. Ada di puncak keindahan. Terus bilang gini, Allah tampil di atas umat-umat yang diurapi ini. Allah tampil bersinar. Di Inggrisnya bagus gini. Out of Zion, the perfection of beauty. Kita, saudara dan saya, gereja ada dalam kecantikan yang perfection. Ada dalam kecantikan yang sempurna. Karena kita mempelai. Lihat gak masa depan kita? Terus Tuhan tampil bersinar. Ayo, ini cuman saya pasal yang saya sodorkan. Kita mulai punya satu yang kita kejar, satu kerinduan bersama. Tuhan, bukan lagi tentang siapa yang di atas, tapi cuma tentang Tuhan. Kamu mungkin bisa marah. Kamu bisa, gue mau tampilin orang, bisa, kamu bisa. Tapi kamu matikan dia. Cuman karena Tuhan, saya anakmu. Kamu bisa bikin apa aja. Kamu punya kemampuan, katakan gitu. Tapi karena kamu tahu siapa kamu. Kayak kamu
Itu dia buat saya. Enggak, karena saya anak. Nah, waktu kita semua dengan pengalaman-pengalaman masing-masing berkumpul, saya rindu. Buat saya, jalan bersama itu bicara tentang urapan bersama. Bukan lagi tentang siapa tapi tentang kita semua, tentang Dia yang ada di dalam kita.